Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam keseharian kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup bagi kami dan berikanlah kami keturunan-keturunan yang soleh, solehah, keturunan yang baik, yakni sebagai penerang kehidupan kami, sebagai penyelamat kami baik di dunia maupun di akhirat. Dan jadikanlah kami diberikan kemampuan olehmu sebagai pemimpin, sebagai pengayom, sebagai pembimbing bagi mereka manakala kami diberikan amanah selama di alam dunia pada khususnya. Yang fillah rahimakumullah, doa ini adalah doa seorang suami atau seorang istri yang telah menikah dan juga memiliki keturunan. Dan berbicara doa keluarga, doa suami istri ini dalam sejarah kita akan melihat, kita akan menemukan, semoga Allah memberikan pandangan hikmah kepada kita, yakni bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya Allah amanahkan kepada beliau di dalam sirah nabawiyah, sirah para sahabat, beliau Allah karuniakan, amanahkan beberapa istri. Ada yang mengatakan 11 istri, 13 istri, dan yang kita pelajari ada 12 istri. Yang salah satu di antara istri-istri beliau yang terkenal adalah yang disebutkan istri yang ke-12, yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Seorang istri yang didapatkan manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan ajaran Islam kepada para raja, para penguasa, yang mana dikala itu pemimpin Al-Qibti, yakni raja yang terkenal dengan dermawan, raja yang terkenal dengan bijaksana, oleh Rasul dikasih surat, diberikan surat, dan diajak untuk memeluk Islam. Namun raja yang bijaksana ini dengan bijaksananya dia membalas sekaligus menolak ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki agama Islam. Sebagai hadiah, raja yang dermawan yang bijaksana ini memberikan berbagai macam kompensasi kepada ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berupa berbagai macam hadiah, yakni harta-harta yang luar biasa antik, harta yang mahal, kuda-kuda yang mahal, unta-unta yang mahal, berikut berbagai macam fasilitas negara yang mahal. Pun demikian memberikan budaknya, yakni Maryah Al-Qibtiyah, yakni seorang budak yang masih perawan, putih, cantik, jelita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau menerima hadiah-hadiah ini, beliau sangat terkejut betapa beliau kagum bahwasannya raja yang beliau ajak justru tidak mendendam, tidak membenci, malah memberikan berbagai macam hadiah yang luar biasa. Di akhir kisah dalam perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Maryah Al-Qibtiyah, kemudian memerdekakannya dikarenakan istri yang ke-12 ini merupakan istri yang masih gadis, cantik, putih, maka di dalam kisah diceritakan hampir semua istri-istri Rasul yang lainnya mereka mencemburuinya dengan cemburu yang cemburu sebesar-besarnya. Dan dalam dinamika keluarga pun demikian, mereka tetap mencemburuinya, termasuk Siti Hafsah yang manakala dikala itu jatah Siti Hafsah rumahnya disinggahi oleh Maryah Al-Qibtiyah, Rasulullah SAW sering menjenguk Maryah Al-Qibtiyah, dan dengan seringnya tersebut Allah mengkaruniakan, mengamanahkan tambahan kepada Rasulullah SAW berupa putra, yakni Ibrahim, yang lahir dari rahimnya Maryah Al-Qibtiyah. Dan ini dalam sejarah menambahkan kecemburuan yang maha besar, yang kecemburuan yang maha dahsyat dari beberapa istri yang lainnya, di mana Maryah Al-Qibtiyah adalah seorang gadis perempuan yang memberikan keturunan dari Rasulullah SAW selain daripada dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini menjadi pembelajaran bahwasannya dinamika keluarga akan tetap ada walaupun itu setelah Rasulullah SAW. Semoga di antara kita yang belum memiliki pasangan, belum menikah, Allah segerakan. Dan bagi kita yang sudah menikah, memiliki pasangan, bahkan memiliki keturunan, semoga Allah melindungi kita, semoga Allah menyelamatkan kita, dan semoga Allah mengabulkan kita di dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.